孔剑术。回朝宗。你还是不是人？ Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Wuxen Jujai. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Di episode sebelumnya kita sudah melihat bagaimana kekejaman dari kelompok Peng Yulei yang terus menyerang formasi pertahanan yang melindungi Jiruyu dan juga Chen Sisi. Selain itu di atas langit sang kaisar nampak sangat senang karena telah melayangkan serangan petir pada lord kita. Tapi sayang serangan tersebut nyatanya sama sekali tidak mempan. Alhasil pertarungan pun kembali dilanjutkan. Selain dari pertarungan mereka, di sisi yang lain juga terdapat pertarungan tetua duo dengan tetua hantu. Pertarungan mereka juga tidak kalah seru karena kedua praktisi merupakan praktisi kuat. Singkat cerita di pertarungan itu Peng Yulei nampak sudah kesal akibat terus dipermainkan oleh Lord Qinchen. Jadinya ia pun mengeluarkan sebuah jimat yang mampu meningkatkan kekuatannya yang bahkan mampu merubah bentuk di wajahnya. Akan tetapi meski begitu tetap aja kekuatan tersebut belumlah cukup untuk mengalahkan Qinchen. Terbukti lord kita mulailah serius dengan mengeluarkan api teratainya mengepung Peng Yulei hingga tidak berkutik. Setelah apa yang dilakukan lord kita kepadanya, Peng Yulei nampak menjadi marah. Dia kemudian membakar esensi kekuatannya untuk memunculkan kekuatan proyeksi yang langsung aja berhasil menghancurkan api teratai milik Lord Qinchen. Dan kita pun masuk ke cerita barunya. Setelah mengeluarkan teknik proyeksinya, Lord Qinchen yang melihatnya tetap tidaklah gentar. Bahkan dia maju menerjang untuk kembali melakukan serangan. Benar aja kekuatan Lord kita sudah berada di atas dari Peng Yulei. Terlihat Lord kita berhasil memborbardir tubuh Peng Yulei yang bahkan dia pun kembali ke bentuk manusianya. Lagi-lagi kaisar ini belumlah menyerah, dia yang masih merasa marah. Lantas kembali mengangkat pedangnya memanggil semua petir untuk ia padatkan di dalam pedangnya. Dan langsung ia serangkan. Lord kita yang melihatnya juga ingin unjuk gigi. Mengeluarkan kekuatannya dengan menahan serangan tersebut yang membuat Kaisar Peng Lei menjadi tidak percaya. Selain daripada itu setelah pedangnya kembali ke tangannya, tiba-tiba saja pedang tersebut pun bersikap aneh yang seperti tidak lagi mematuhinya. Ternyata sedari tadi Lord Qinchen menggunakan teknik pengontrolan pedang, di mana setiap pedang yang sudah dia pegang maka akan mampu ia kendalikan. Bisa dilihat Lord kita hanya menggerakkan tangannya aja yang membuat Peng Yulei pun terbang mengikuti pedangnya yang sedang dikendalikan oleh Lord Qinchen. Beberapa waktu pun terus berlalu setelah memutar, Lord kita mengarahkan pedangnya ke bawah tanah menancapkannya. Pada saat ini, Peng Yulei benar-benar masih bingung dengan apa yang terjadi. Ia mencoba mencabutnya dan akhirnya pedangnya pun berhenti. Dari arah samping, Lord kita pun geleng-geleng kepala karena dia sudah melihat kebodohan dari Kaisar Peng Lei. Setelah bermain mengendalikan pedang, kali ini Lord kita pun mengeluarkan api teratainya menyerang kembali pada Peng Yulei. Begitupun dengan Peng Yulei yang tidak mau kalah, kembali mengeluarkan tekniknya menahan serangan Qinchen dan kembali pertarungan pun dilanjutkan. Pada saat ini, Peng Yulei sungguhlah sadar jika dirinya tidak akan bisa mengalahkan Qinchen. Alhasil ia pun berniat kabur melarikan diri dari tempat ini. Tapi jelas Lord kita tidaklah membiarkannya. Menggunakan teknik pembunuh pedang, Lord kita pun mengirimkannya pada Peng Yulei.
剑诀。 Serangan tersebut mengenai tubuh Peng Yulei dengan begitu telak. Seteguk darah dikeluarkan dari tubuhnya merasakan sakit yang begitu hebat. Di saat itu serangan dari Lord Qin Chen nyatanya tidak sampai di sini. Bisa dilihat ia kemudian mengeluarkan lagi api teratainya mengirimkan kembali pada Peng Yulei. Awalnya ia masihlah mampu menghindar, akan tetapi api teratai sudah memasuki ke dalam tubuhnya dan langsung membakarnya. Melihat ini, salah satu anak buah Kaisar Peng Lei pun panik. Ia inginlah menyelamatkannya tapi dari arah belakang. Tetua duo tidaklah membiarkannya dan mereka pun kembali melakukan pertarungan. Baik tetua hantu dan rekannya, mereka inginlah menuju ke tempat dari Kaisar Peng Lei. Namun tetua duo menghentikannya menggunakan awan merah miliknya. Dia mengatakan jika lawan mereka adalah dirinya. Mendengar itu, salah satu dari musuh beneran sudahlah marah. Ia menggunakan teknik cakar darah yang hal itu mampu memunculkan sebuah proyeksi cakar yang sangat besar. Awalnya tetua duo berhasil menghindarinya, namun serangan dari cakar ini sungguhlah kuat terbukti. Tetua duo pun tertangkap dan semua cakarnya mulai menusuk pada tubuhnya. Selain dari serangan ini, dari arah lain tetua hantu juga mengeluarkan sebuah teknik 10.000 roh hantu. Ia melesatkan semua roh hantunya disertai dengan kekuatan Dauki yang langsung menusuk tubuh tetua duo dan ia pun terjatuh. Melihat tetua duo yang sudah terjatuh tidak berdaya di atas langit, tetua hantu sangat senang karena serangannya barusan sudah mampu menumbangkannya. Dari arah lain, Lord kita yang melihatnya dia hanyalah tersenyum tipis karena tahu jika tetua duo akan bangkit kembali. Segera setelah dirasa berhasil mengalahkan tetua duo, salah satu anak buah Peng Yulei kemudian melesat maju ke arah tuan mudanya yang kini terjatuh akibat serangan dari api teratai milik Lord Qin Chen. Kan tetapi tiba-tiba di saat itu sebuah rantai kemudian mengikat keduanya yang ternyata hal itu dilakukan oleh tetua duo. Dengan santuinya tetua duo bilang kalau dengan kekuatan mereka berdua yang seperti ini jelas tidak akan mungkin untuk menjatuhkannya. Artinya kejatuhan tetua duo tadi itu hanyalah akting agar mereka lengah dan kini mereka tertangkap. Segera tetua duo pun melancarkan aksinya yang seperti biasa melakukan penyerapan yang kini dilakukan pada tetua hantu. Di sana tetua hantu benar-benar masih enggan percaya. Bagaimana bisa tetua duo hidup kembali karena tadi dia sudah pastikan kalau serangannya mengenainya. Tak lama semua energi di dalam tubuh tetua hantu pun habis dan langsung terjatuh. Nampaknya tetua duo masih tidak melenyapkannya. Terbukti tetua hantu masihlah mampu bangkit tapi dia pun ketakutan. Mempertanyakan siapakah tetua duo sebenarnya dan apakah dia masihlah manusia. Akan tetapi tetua duo tidaklah menjawabnya dan malah merasa senang karena kini dia akan menyerap dua praktisi kuat. Di saat yang sama tiba-tiba salah satu dari mereka bersikukuh untuk kembali melakukan pertarungan dengan berhasil menghancurkan rantai tetua duo. Dia tidak peduli pada tetua duo, meskipun dia hantu ataupun manusia, dirinya tetap akan melenyapkannya. Sayangnya, serangannya tidaklah mampu melukai tetua duo, yang bahkan hanya dengan satu hentakan dia pun terpental jauh. Segera ia pun menyuruh semua anak buahnya untuk bergerak menyelamatkan Kaisar Peng Lei. Akan tetapi di hadapan Kaisar Peng Lei, jelas ada sosok praktisi kuat yaitu Qin Chen yang masih berdiri kokoh. Semua anak buah Kaisar Peng Lei segera melesat maju untuk menyerang Qin Chen. Melihat ini, Jiruyu dan Chen Shishi mereka sangat khawatir, tapi Lord Qin Chen juga tidak tinggal diam. Dengan menggunakan formasi pedang, ia pun berhasil melenyapkan salah satu dari mereka dan juga mengirimkan lagi api teratainya pada Kaisar Peng Lei. Di sana semua orang pun menjadi gentar dan langsung aja tetua Mo pun menyuruh semuanya untuk menyerang Qin Chen lagi.
Tapi keduanya menolaknya, karena jika mereka menyerang maka kematianlah yang akan menjadi akhirnya. Karena seperti itu, keduanya pun memilih kabur dan pergi dari tempat ini, dan setelah itu cerita pun bersambung. Tapi sebelum kita akhiri videonya, seperti biasa Mimin akan kembali bahas untuk spoiler lanjutannya. Langsung aja kita pun masuk ke spoilernya. Dalam cuplikannya kita bisa melihat Lord Qichen yang masih bersikap santuy. Lantas ia pun mulai serius mengeluarkan teknik petirnya memperlihatkan pada Kaisar Penglei. Jelas Kaisar Penglei menjadi sangat ketakutan, menunjuk ke arah Qichen dan menanyakan siapakah dia sebenarnya, mengapa Lord Qichen bisa menguasai berbagai ilmu. Akan tetapi Lord kita tidaklah peduli. Dia segera mengaktifkan teknik petirnya dibarengi dengan teknik formasinya. Semua orang yang ada di sana mereka pun ketakutan dan langsung aja Lord kita pun menembakkan serangannya pada Kaisar Penglei. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Jika penasaran, Mimin akan kembali bahas di hari Selasa. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.